Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI Kabupaten Kampar. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur ketika Allah berikan nikmat, dan menjadi hamba Allah yang pandai bersabar ketika Allah berikan ujian. Dan semoga kita semua senantiasa selalu membasahi lidah kita dengan bersolawat kepada Rasulullah, dengan harapan di dunia kita dapat berkah dari solawat, sehingga akhlak kita seperti akhlak Rasulullah, mindset kita seperti mindset Rasulullah, dan cara beribadah kita kepada Rabb seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di akhirat semoga kita mendapatkan syafaat dari solawat yang kita bacakan selama hidup di dunia. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI Kabupaten Kampar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa Ramadan sudah memasuki fase 10 ketiga. Artinya tak berapa hari lagi kita akan segera berpisah dengan bulan yang mulia, bulan yang dimana Allah turunkan Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya di dalam perintah berpuasa itu Allah awali dengan kalimat iman, kemudian Allah berikan ibadahnya siam, kemudian outputnya adalah la'allakum tattaqun. Maka tiga hal ini seolah seperti sebuah rumus yang sangat luar biasa. Dimodali dengan iman, kita memiliki kepercayaan yang kuat, keyakinan yang kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilah satu-satunya yang berhak disembah. Kemudian rukun iman yang lainnya. Setelah ada keimanan di dalam diri kita, kemudian agar iman itu kokoh, agar iman itu memang benar-benar menyerap ke dalam jiwa kita, maka Allah sertakan beberapa hal ibadah. Dan salah satu ibadah yang Allah sertakan setelah iman itu untuk menstabilkannya adalah siam Ramadan. Dengan Allah berikan goal atau outputnya di ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Kalau orang Arab mengatakan la'allakum itu bermakna mudah-mudahan, semoga. Tetapi ini Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Itu bermakna bahwasanya pasti menjadi orang bertakwa. Rumusnya adalah kita masuk dalam bulan Ramadan memiliki keimanan, setelah itu kita laksanakan ibadah siam Ramadan, maka pasti kita akan keluar dari Ramadan menjadi pribadi yang bertakwa. Namun ada satu hal yang menjadi pertanyaan yang harus kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Sudahkah ketakwaan itu kita dapatkan? Sudahkah ketakwaan itu kita rasakan? Dan sudahkah ketakwaan itu berdampak pada orang-orang dan makhluk Allah yang berada di sekitar kita? Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mesti meng-cross-check apakah sudah ada beberapa indikator ketakwaan itu dalam diri kita. Jangan nantinya kita hanya terlebih mengejar Lailatul Qadar, tetapi faktor-faktor ketakwaan itu belum ada dalam diri kita. Maka dalam Al-Quran di ayat yang lain, Ali Imran 134 dan 135, Allah memberikan beberapa indikator untuk mengukur tingkat ketakwaan seseorang. Yang diawali dengan allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Indikator ketakwaan yang pertama adalah kita mampu untuk berbagi, kita mampu menghadirkan rasa simpati dan empati kepada orang lain. Namun bukan hanya itu saja. Allah menyertakan fis sarra'i wad dharra. Kenapa Allah membuatkan kalimat ini setelah yunfikuna? Karena Allah ingin menunjukkan bahwasanya indikator ketakwaan seseorang itu bukan hanya bisa berbagi ketika berlebih,
tetapi ketika kita mampu berbagi, bahkan di saat kita sedang membutuhkannya. Maka ada kalimatnya fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Baik dalam keadaan kita kaya maupun dalam keadaan miskin. Baik dalam keadaan berlebih maupun dalam keadaan membutuhkan. Kemudian indikator yang kedua adalah wal kaziminal ghaiza. Ketika kita mampu untuk menahan lapar, menahan haus, dan menahan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari bulan Ramadan. Tentu dalam bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita, mendidik iman kita bahwa kita ini mesti bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Adanya pengendalian diri, kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal kaziminal ghaiza, kita mampu mengendalikan emosi. Siapa di dunia ini yang tidak punya emosi? Setiap kita Allah titipkan emosi di dalamnya. Kita ada rasa cinta, ada rasa sayang, ada rasa marah, ada rasa benci, ada rasa kecewa, dan itu adalah sunnatullah yang Allah titipkan pada setiap jiwa kita. Maka ketika kita mampu untuk mengendalikannya, kita mampu untuk tidak terlalu sayang, terlalu cinta terhadap sesuatu hal, karena ketika Allah mengambilnya itu akan sangat berdampak pada kejiwaan kita. Kemudian kita juga tidak terlalu membenci seseorang, tidak terlalu murka, dan tidak terlalu berdendam kepada seseorang, karena suatu saat mungkin nantinya kita akan membutuhkan dan saling membutuhkan. Para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pengendalian emosi ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah siyam. Bagaimana kita mampu untuk mengendalikan rasa lapar, rasa haus kita, dan bahkan kita dididik oleh Allah melalui ibadah siyam Ramadan ini mengendalikan keinginan kita dalam berbuka puasa. Misalnya ketika kita lapar, ketika kita haus, maka di saat itu ada makanan yang sangat banyak di hadapan kita. Mampukah kita mengendalikannya atau kita menjadi beringas ingin memasukkan seluruh makanan dan minuman itu ke dalam perut kita yang terbatas ini? Para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mampu untuk berbagi, menumbuhkan rasa simpati kepada orang lain, baik dalam keadaan sempit maupun lapang, setelah itu kita mampu untuk mengendalikan emosi kita, maka indikator yang ketiga adalah wal afina 'anin nas. Siapa di dunia ini yang tidak pernah bersalah? Siapa di dunia ini yang tidak pernah berdosa? Siapa di dunia ini yang tidak pernah dikecewakan dan mengecewakan? Tentunya semua potensi yang tadi kami sebutkan itu Allah titipkan dalam diri kita. Namun ada satu hal yang mesti kita ingat, bahwasanya wal afina 'anin nas, saling maaf dan memaafkan antara sesama manusia. Para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah salah seorang sahabat terlambat masuk dalam sebuah majelis ilmu. Maka Rasulullah SAW mengatakan telah datang salah seorang penghuni surga. Singkat cerita, setelah ditelusuri, ibadahnya biasa-biasa saja, sholatnya biasa saja, kemudian ibadah puasanya pun biasa saja. Artinya ibadah wajib-wajib saja yang dia kerjakan. Namun mengapa Rasulullah SAW mengatakan telah datang penduduk surga? Ternyata ada suatu amalan yang sangat luar biasa yang selalu rutin dia laksanakan. Apa itu? Setiap sebelum tidur dia mengingat-ingat kepada siapa hari itu dia bermasalah. Kalau seandainya kesalahan itu datang dari dirinya, maka dia berazam besok paginya dia akan mendatangi yang bersangkutan dan langsung meminta maaf.
Namun sebaliknya, ketika kesalahan itu ada pada orang lain, maka di saat itu juga sebelum dia tidur, dia memaafkan seluruh kesalahan orang-orang pada hari itu kepada dirinya. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karakter seperti ini itu adalah karakter Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan kepada kita untuk berdendam. Bagaimana Rasulullah tidak pernah mencontohkan kepada kita untuk menyimpan amarah. Bagaimana Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan kepada kita untuk tidak saling maaf dan memaafkan. Namun Rasulullah SAW menunjukkan lewat akhlaknya yang mulia bahwasanya setiap kita ini punya potensi untuk tersalah dan bersalah. Maka ada solusi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wal 'afina 'anil nas. Mari kita saling maaf dan memaafkan, fa'fu wasfahu, maafkan dan ganti dengan lembaran yang baru. Kemudian indikator yang keempat atau indikator yang terakhir dari surah Ali Imran 134 dan 135 ini adalah wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Nah, indikator ketakwaan yang keempat adalah ketika kita bersalah, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, ketika kita melakukan sebuah kezaliman, baik itu kezaliman terhadap diri sendiri, baik itu merugikan diri sendiri, maupun kezaliman dan merugikan orang banyak. Ketika kita bersalah, kita langsung ingat Allah, zakarullah. Kemudian fastaghfaru, dan kita beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan setiap kita merupakan iktibar bagi orang-orang yang melihatnya. Kesalahan yang dilakukan oleh kawan kita bukan untuk kita olok-olok, bukan untuk kita benci, tetapi kesalahan yang dilakukan oleh kawan kita untuk menjadi iktibar bagi kita, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah untuk bagi yang hatinya, yang kalbunya ada iman di dalamnya adalah khatir. Ada lintasan kalbu, ada lintasan di dalam hatinya. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, langsung lintasan tersebut seolah-olah mengingatkan dirinya ketika dia tersalah. Langsung mengingatkan dirinya untuk mengingat Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha mengetahui. Kemudian minta ampun langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah orang yang maksum. Tak ada salah, tak ada dosa. Tapi setiap hari Rasulullah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah 4 indikator ketakwaan dalam diri kita. Sudahkah keempat-empatnya hadir dalam diri kita menjelang akhir Ramadan ini? Atau bahkan satu di antara indikator ini pun tidak ada dalam diri kita. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk istiqamah mencapai ketakwaan. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, melaksanakan ibadah siam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan output dari ketakwaan itu juga dirasakan oleh makhluk Allah yang berada di sekitar kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.